Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @angga_put. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Bumi Perkemahan Nenek Bongkok. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini saya dapat dari teman saya sewaktu SMP yang ikut serta dalam perkemahan antar sekolah menengah pertama. Bahkan masih teringat kejadian demi kejadian dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Seperti sebelumnya, tokoh, desa, dan tempat disamarkan. Tahun 2008, Rama, Dika, dan Dimas adalah tiga sejoli yang sangat dekat. Mereka bersekolah di SMP negeri. Kemana-mana selalu bertiga, dari melakukan hal konyol, tawuran, hingga bertemu wanita. Karena memang masa SMP adalah masa mencari jati diri, hingga suatu ketika mereka berpapasan dengan primadona di SMP tersebut. Sebut saja namanya Nurul, nama samaran. Waktu itu Nurul sedang ingin ke kantin sekolah. Dika yang melihat Nurul ingin ke kantin mengode Dimas yang berada di samping. "Wih, tuh ada Nurul, deketin." Dimas hanya mengode tangan dengan mengeluarkan jempol. Nurul, mau kemana?" "Itu mau ke kantin, barengan gak?" Iya boleh." Sambil tersenyum lalu menoleh ke belakang mengode Dika, menandakan bahwa kondisi terkendali. Dika pun tertawa kecil, lantas langsung menghampiri mereka berdua. "Halo, apa kabar Nurul?" Sambil tersenyum dan menjulurkan tangan ke arah Nurul. Iya baik kok." Nurul menjawab terbata karena terkejut. "Alah, kamu so akrab nih, kayak udah kenal lama aja." "Temen itu kan memang harus saling akrab, Dim. Iya kan, Rul?" Iya ya, kuat tampol jadi terasi loh," ledek Dimas sambil ingin melayangkan tangan. Dika hanya tertawa kecil karena di sini Dimaslah yang cukup lebih tua dan badannya tegap tapi tidak terlalu tinggi. Sesampainya di kantin mereka bertemu dengan Rama. Jadi di sini Rama satu kelas dengan Nurul, sedangkan Dika dan Dimas satu kelas, tapi beda dengan Rama. Belum sempat mereka menegur Rama, ternyata Nurul lebih dulu. "Kok ninggalin aku sih, Ram?" Nurul, maaf ya tadi, buru-buru." Nurul cemberut memandang Rama. "Lah, kalian berdua kok bisa ikut Nurul?" Sambil menunjuk Dimas dan Dika. "Kenapa? Nggak boleh? Nurul aja boleh. Kalian kan predator wanita, nanti Nurul kalian jadikan mangsa." Lalu Rama tertawa kencang. "Sembarangan kamu, Ram. Ayo Dim, ini anak mau kena gotong." Sambil mendekat ke Rama. Candaan serta hinaan bagi mereka biasa. Tidak ada yang terbawa perasaan ketika mereka saling bercanda. Udah, ke kantin kan mau makan, bukan bergulat." Mereka bertiga mengiyakan sambil tertawa. Tidak lama setelah itu bel berbunyi dan mereka pun masuk kelas masing-masing. Hari berjalan seperti biasanya, hingga ujian tengah semester pun telah terlaksana dan akan ada tengah semester. Biasanya di libur tengah semester ini, pramuka akan mengadakan perkemahan antar sekolah dan dilakukan saat liburan tersebut. Nurul yang aktif dalam organisasi tentu tidak ingin ketinggalan dan mengikut sertakan dirinya dalam perkemahan tersebut. Rama yang mendengar hal itu lantas memberitahu Dika dan Dimas untuk mengikuti kegiatan perkemahan tersebut. Juga salah satu kesempatan mereka untuk melihat-lihat wanita dari sekolah lain. Dan mereka pun sepakat untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Mereka bertiga pun pergi ke salah satu guru pembina pramuka dan mohon izin untuk mengikuti kegiatan perkemahan itu. Namun sebelum mereka resmi ikut, harus melewati tahap seleksi dulu. Itu dilakukan setiap sore seminggu dari mulai hari ini. Gimana nih, aku nggak tahu menahu soal pramuka. Sama, boro-boro mendirikan tenda, latihan baris berbaris aja nggak tahu. Tenang bro, kalian punya aku. Waktu SD, aku udah pernah ikut beginian. Walaupun hanya kemah di sekolah, tapi aku tahu sedikit. Aku akan mengajarkan semua yang aku tahu. Lagian kita ikutan, cuma karena Nurul. Rama tertawa kecil lalu menepuk-nepuk pundak mereka berdua. Lalu Dimas menjulurkan tangan seperti orang di film-film yang ingin menjalankan misi. Diiringi Dika dan Rama. Kemah bareng Nurul. Sontak mereka menjawab bersama-sama. Sukses! Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing dan sesuai arahan bapak pembina, mereka datang lagi ke sekolah jam 2 siang untuk latihan seleksi. Sesampainya di sekolah, ternyata yang datang hanya sedikit. Laki-laki bisa dihitung hanya 10 orang dan wanita juga 10 orang. Lantas tanpa seleksi mereka pun terpilih karena orang yang datang hanya sedikit. Hari pun berlalu, hingga waktu untuk pergi berkemah sudah tiba. Mereka pun pergi menggunakan mobil pick up untuk sekalian membawa perlengkapan kemah. Dari kota K menuju desa M, perjalanan hanya memakan waktu 1 jam. Dan sesampainya di sana, kakak pembina telah menunggu mereka. Lalu mereka diarahkan untuk membangun tenda sebagai tempat tidur malam nanti. Seperti bumi perkemahan pada umumnya, yaitu tanah lapang dan ada musola yang cukup besar, serta aula pentas seni di tepi lapangan. Tenda laki-laki dan wanita berseberangan jarak antar lapangan. Di bagian tenda para wanita, tepatnya di belakang, ada sebuah rumah kecil seperti gubuk yang kelihatannya sudah lama dikosongkan. Serta bumi perkemahannya jauh dari pemukiman, hanya digunakan di saat ada kegiatan seperti ini. Hari pun mulai petang, tenda pun sudah berdiri dan saatnya membersihkan badan. Ketika Nurul hendak mandi di kamar mandi yang jalan menuju kamar mandi tersebut, melewati tepat rumah kosong. Nurul seperti melihat sekilas bayangan di samping rumah. Tadi itu apa? Gumam Nurul pelan. Karena sudah risih dengan badan yang lengket karena belum mandi, Nurul pun pergi berlalu dan menuju ke kamar mandi. Seperti biasa, wanita selalu lama ketika mandi. Namun di luar, Putri temannya Nurul mengetuk-ngetuk pintu. Cepetan Nur, aku belum mandi, langit sudah mulai senja. Bentar-bentar lagi keramas. Tidak lama setelah itu Nurul pun keluar dan ketika Nurul hendak ke tenda, Nurul ditahan oleh Putri. Kamu temenin aku dulu, udah mau gelap nih, cuma aku yang belum mandi, anak-anak yang lain udah pada mandi. Ya udah cepetan, aku mau sholat maghrib. Anak-anak sekolah lain kayaknya udah mulai ngumpul di musola tuh. Kalau aku lama, kamu jangan tinggalin ya. Iya enggak bawel, cepetan ah. Putri pun menutup pintu. Dan Nurul pun menunggu di depan kamar mandi yang Putri masuki. Kamar mandinya ada 2 dan tersekat oleh dinding. Namun yang satunya rusak karena keran airnya rusak. Lalu pintunya sengaja ditutup. Lama menunggu Putri keluar, musola pun mulai terdengar suara azan yang menandakan waktu untuk sholat maghrib tiba. Cepetan Put, udah ada nih, sambil mengetok pintu. Putri. Namun Putri tidak menjawab. Terdengar seperti suara orang tua yang tertawa pelan, namun tawa tersebut samar-samar. Sehingga Nurul mencoba mencari sumber suara. Suara itu berasal dari kamar mandi yang kosong di sebelah. Nurul pun melangkah, lalu menuju kamar mandi sebelah. Ketika mencoba mengarahkan telinga ke pintu kamar mandi tersebut, Putri pun berteriak memanggil Nurul. Nurul, kamu di mana? Tega. Kamu yang ninggalin aku. Nurul yang mendengar itu lantas mengurungkan niatnya untuk melihat kamar mandi kosong tersebut. Apa sih Put? Ini aku di sini, gak ninggalin kamu. Kamu ngapain ke situ? Kamu belum dengar cerita Kak Devi ya? Enggak ada bilang apa-apa sama aku. Ayo cepetan ke tenda, nanti aku ceritain. Mereka pun berjalan ke tenda dengan tergesa-gesa.
lalu mengambil mukena untuk sholat dan langsung menuju ke musola. Waktu maghrib pun selesai, mereka kembali ke tenda masing-masing. Di tenda wanita, para wanita sedang sibuk memasak untuk makan malam, karena memang tugas menyiapkan makanan adalah para wanita. Tenda para laki-laki. Dimas, Dika, dan Rama duduk di depan tenda menghampar tikar di tanah rumput yang berembun, lalu duduk bersama teman-teman lainnya. Oh iya Dim, aku bawa kopi sasetan tuh di tas. Bisa nggak kamu minta air panas ke tenda cewek? Males gua ah, lu nggak ingat kata Kak Ahmad? Kalau belum waktunya makan, jangan sesekali ke tenda cewek. Aduh, alasan aja kamu. Sambil menepuk punggung Dimas. Iya, badan aja tegap sama kakak pembina takut. Biar aku aja Ram yang kesana, sekalian mau lihat Nurul dan cewek sekolah lain. Ah, kamu ya kalau urusan cewek nomor 1. Dika tertawa diiringi teman-teman yang lain. Lalu ketika Dika mau pergi ke tenda wanita, tunggu, gua ikut. Lah katanya takut dimarahin sama Kak Ahmad. Sambil berbisik kepada Dika, Dimas mengatakan, kalau urusan cewek, gua nggak mau ketinggalan. Mereka tertawa kecil sambil berjalan meninggalkan tenda laki-laki. Sesampainya di sana, Dika melihat para wanita sangat sibuk memasak. Mereka sengaja melewati tenda dari kiri biar bisa melihat wanita-wanita dari sekolah lain, karena tenda dari sekolah mereka berada paling kanan. Ketika mereka melewati banyak wanita yang curi pandang, sesekali Dimas dan Dika memainkan mata, membuat wanita yang memandangnya tersenyum, hingga sampai di tenda sekolah mereka. Nurul, boleh minta air panas gak? Itu ada di termos kecil, ambil aja. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong, kalian masak apa? Kak Devi, salah satu kakak pembina mereka di bagian tenda wanita, melihat Dimas dan Dika, lalu menegur mereka. Kalian, ngapain kesini? Kakak laporkan ke Kak Ahmad kalian ya, baru tahu rasa. Jangan dong kak, kami kesini cuma minta air panas untuk buat kopi. Lagian juga kopinya buat Kak Ahmad. Ucap Dika yang berbohong agar Kak Devi tidak melaporkannya. Dimas yang takut lantas langsung berbalik badan, lalu mengorder Dika untuk segera pergi. Ya udah kalau gitu, kami kembali ke tenda dulu, permisi. Mereka pun berlalu meninggalkan tenda wanita, lalu kembali ke tenda laki-laki. Sesampainya di sana, Rama sudah menunggu dengan memegang gelas air mineral. Nih Ram, air panasnya. Kopi kalian ambil sendiri aja di tasku, buat sendiri-sendiri aja. Kita nggak punya teko. Lalu mereka pun minum kopi sambil menunggu sholat isya. Hingga akhirnya adzan isya pun berkumandang dan mereka pun sholat sebagaimana biasanya. Sehabis sholat, ketika hendak mau kembali ke tenda, Kak Ahmad menyuruh mereka untuk makan terlebih dahulu ke tenda wanita. Setelah selesai makan, ingat ya, habis ini langsung tidur. Jangan ada lagi yang keluar tenda, apalagi begadang di luar tenda. Dika celetuk dari belakang. Kalau di dalam tenda boleh dong, sambil tertawa kecil di sebelah Rama dan Dimas. Siapa tadi yang ngomong? Kemari. Dika pun ke depan dengan tertunduk. Push up 20 kali. Dika yang merasa tidak terima lantas memandang Rama dan Dimas. Lalu Rama mengangguk seolah menyuruh Dika patuh saja dengan Kak Ahmad. Lalu kemudian Dika meminta maaf kepada Kak Ahmad dan kembali ke tenda masing-masing. Dika memang terkesan agak keras kepala, makanya tidak heran jika kakak pembina bisa jadi bahan candaan baginya. Ketika di jalan ingin ke tenda laki-laki, kamu nih kalau bercanda lihat-lihat situasi, untung aja cuma disuruh push up. Goblok lo Dim, untung aja gua nggak ikut ketawa tadi. Ya elah kalian jangan ikutan juga. Lalu mereka kembali ke tenda dan masuk ke dalam, dan mereka pun rebahan bersiap untuk tidur. Di tenda wanita, Put, tadi kata kamu pengen cerita tentang kamar mandi yang kosong itu. Putri melirik sekitar lalu mengatakan, tunggu, kamu tidur di sudut situ saja sama aku. Karena Putri tidak ingin terdengar oleh teman yang lain, apalagi banyak yang baru ikut kegiatan ini. Putri sudah 2 kali mengikuti kegiatan ini, karena waktu tahun lalu dia ikut. Namun teman-temannya yang dulu memilih tidak ikut karena sudah tahu tentang perkemahan ini. Lalu mereka pun istirahat di sudut tenda
Ketika teman-teman yang lain sibuk merapikan pakaian serta lainnya, Nurul dan Putri membentang selimut yang cukup lebar yang dibawanya dari rumah. Selimut itu bisa untuk masuk 2 orang. Nurul dan Putri pun masuk ke selimut dan menutup badan mereka hingga kepala, agar percakapan mereka tidak didengar dengan teman yang lain. Lalu jam pun menunjukkan 9 malam. Sudah waktunya anak-anak pada tidur. Aku harus memulai dari mana ya, Nur? Putri yang berbisik di sebelah Nurul. Terserah kamu, Put, tapi jangan bikin aku takut. Mungkin aku mulai dari danau biru itu dulu deh. Ah, danau biru? Perasaan dari tadi aku nggak ada ngelihat danau. Iya emang nggak ada, tapi ketika nanti kita hiking lingkungan, pasti ngelewati danau itu. Oh gitu, emang di situ ada apa? Katanya sih yang punya mata batin bisa ngelihat kalau di situ dihuni oleh tengkorak terbang. Nurul hanya memasang wajah kaget, seolah tidak percaya apa yang dikatakan Putri. Jadi di sebelah danau itu ada arena kayak atraksi motocross gitu. Lalu ketika sedang para rider melakukan aksi seperti biasanya, ada rider yang keluar jalur lalu menabrak pohon api-api yang berada di pinggir danau dan rider itu meninggal di tempat. Semenjak kejadian itu, tempat itu pun tidak lagi digunakan karena juga jauh dari keramaian. Para warga desa ini juga mengatakan kalau mau mengambil air di danau tersebut untuk keperluan cuci piring harus izin sama sesepuh desa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nurul mengangguk menandakan dia paham apa yang dikatakan Putri. Lalu WC yang ingin kamu masukin waktu itu, sebenarnya WC itu sudah lama tidak digunakan. Bahkan WC itu sudah tidak digunakan sewaktu aku ikut kegiatan ini tahun lalu. Kata Kak Devi, udah lama sih tulisan toilet rusak itu diganti tiap tahun sama kakak pembina. Makanya kelihatan seperti baru aja rusak. Dulu pernah ada anak dari sekolah lain masuk ke situ bertepatan maghrib. Ketika gelap akan datang, anak itu lama sekali di dalam WC itu. Ketika teman Kak Devi masuk ke WC sebelahnya, dia seperti mendengar rintihan orang menangis, seperti tersiksa gitu katanya. Wajah Nurul yang mendengarnya mulai cemas namun penasaran. Terus. Lalu teman Kak Devi ini memanggil kakak pembina mereka pada masa itu yang mengerti soal hal gaib. Rupanya dia lagi kesurupan ketika dia menangis. Lalu dia mengatakan, rambutku, tolong Nek, jangan ditarik lagi, sakit. Lalu teman Kak Devi mengeluarkan arwah itu dari anak yang kesurupan tadi. Dan pada malam harinya selepas Isya, tahlilan diselenggarakan di musola untuk mendoakan arwah yang kurang tenang. Nurul yang mendengar itu mulai merasa ketakutan. Lalu Putri melanjutkan ceritanya. Semenjak kejadian itu, WC yang sebelah itu tidak digunakan karena takut kejadian yang sama terjadi. Bahkan anak-anak sering mendengar suara nenek-nenek di sekitaran WC. Nurul pun mengangguk mengerti. Lalu yang terakhir, masih ada lagi? Wajah Putri sedikit cemas ingin menceritakan, namun agar Nurul sedikit was-was dan menjaga diri, dengan wajah yang setengah pucat Putri menceritakan. Itu rumah yang tepat di belakang tenda kita ini yang berjarak hanya beberapa meter. Kak Devi cerita kalau itu adalah rumah dari nenek-nenek tersebut. Nenek? Apa yang kamu maksud? Nenek yang sering ganggu di WC yang kamu ceritakan tadi? Iya, nenek bongkok. Putri mengatakannya sambil berbisik, namun bisa didengar jelas oleh Nurul. Kata Kak Devi sih, nenek ini jalannya merunduk dan agak tertati gitu, serta membawa tongkat sebagai penyangga tubuhnya. Tubuhnya kecil, matanya hitam semua, serta gusinya yang dipenuhi belatung karena giginya udah nggak ada. Menurut Kak Devi, itulah penafsiran dari kakak pembina yang pada masanya itu. Ketika sedang tegang-tegangnya bercerita, terdengar suara gesekan seperti rumput yang dipijak. Nurul dan Putri yang dari tadi menyelimuti dirinya sekujur badan, lantas tidak bisa melihat apa yang ada di luar tenda. Ketika mereka membuka selimut hanya sebatas leher, mereka melihat siluet hitam, agak jauh dan terlihat samar.
Diliriknya sekitar, teman-temannya sudah pada tidur. Siluet hitam itu seperti merunduk dan berjalan ke arah tenda mereka. Semakin dekat dan semakin dekat. Ketika mereka ingin berteriak, dari depan terdengar resleting tenda terbuka dan ternyata itu Kak Devi. "Loh, kalian kok belum tidur?" "Itu Kak, ada bayangan hitam di luar tenda." "Ah, bayangan hitam?" Kak Devi yang mengerti bahwa itu bukanlah bayangan dari manusia, lantas mencoba menenangkan Nurul. "Oh, mungkin kakak pembina lain yang lagi patroli. Udah tidur aja lagi. Ingat ya, pikiran jangan sampai kosong," pesan Kak Devi kepada Nurul dan Putri. Lalu mereka pun tidur hingga subuh datang. Seperti pada umumnya, mereka disegerakan untuk sholat subuh di musola. Anak-anak wanita bergegas ke musola untuk menunaikan sholat. Berbeda di tenda para laki-laki, dari mereka tidak semuanya keluar tenda untuk menunaikan sholat, termasuk Rama, Dimas, dan Dika. Ketika teman-teman mereka pergi ke musola, mereka malah melanjutkan tidur dan menyuruh temannya untuk menutup tenda agar tidak ketahuan kakak pembina. Ketika sholat telah selesai dilaksanakan, anak-anak pun kembali ke tenda masing-masing untuk persiapan senam pagi. Riko yang waktu itu menjadi ketua regu menyuruh Dimas, Dika, dan Rama untuk mengikuti senam. Karena waktu senam, masing-masing sekolah harus diabsen dan diharapkan untuk hadir semua. Riko tipe pendiam, namun karena hanya dia yang pernah ikut pramuka dari pertama masuk sekolah, makanya dia ditunjuk sebagai ketua regu. Bahkan ketika Rama, Dimas, dan Dika bertindak semaunya, dia hanya diam. "Dim, Dik, Ram, tolong ya, senam nanti kalian ikut. Soal di absen, kalau Kak Ahmad lihat kalian gak ada di lapangan, kan kalian juga yang kena marah. Aku juga kena." Riko mencoba membujuk mereka dengan lembut. "Oke Rik, kamu tenang aja, kami ikut kok. Lagian juga kami mau jogging keluar desa selepas senam." "Oh, oke deh, tapi jangan main ke danau itu ya Ram." Rama hanya mengangguk. Ketika Riko sudah keluar tenda, Dimas malah penasaran danau yang dimaksud oleh Riko itu. "Emang sekitaran sini ada danau ya?" "Nggak tahu dah." Karena Dika orangnya sedikit penakut soal hal-hal yang berbau mistis, makanya Dika tidak ingin tahu dan tidak mau tahu. Berbeda dengan Rama dan Dimas, mereka justru penasaran dan ingin mencari di mana danau itu. "Dim, pas jogging nanti, kita cari ya di mana danau itu." Dimas hanya mengacungkan jempolnya menandakan setuju. Lalu setelah itu mereka pun keluar tenda dan memang benar di lapangan anak-anak sudah ramai. Setengah jam berlalu, senam pun selesai dilakukan. Jam pun menunjukkan pukul 6 pagi. Seperti janji mereka, mereka ingin jogging keluar desa dan ingin mencari danau yang dimaksud Riko itu. Ketika mau pergi, Dika malah diam di tenda karena takut. Dika berpikir jika dilarang berarti ada hal yang gak beres. Jadi dia memutuskan untuk tidak mau ikut. Tapi tetap saja dipaksa ikut dengan Dimas. Lalu mereka hampir bertengkar hanya karena berdebat soal itu. Rama pun menengahi mereka lalu mengatakan, Oke, kita nggak cari danau itu. Kita cuma keliling desa lalu pulang." Dimas yang tidak setuju lantas memandang Rama, lalu Rama mengedipkan mata bahwa ini hanya tipuan agar Dika mau ikut. "Ya udah oke, nggak kita cari. Maaf udah kasar Dik." Dimas meminta maaf dengan Dika. "Kamu itu emang gitu ya, mentang badan lebih gede." Bagus, bertengkarlah kalian. Aku nggak suka kalian rukun," seletuk Rama sambil tertawa. Udah, cepetan yuk. Nanti keburu jam 7. Nanti kata Kak Ahmad mau upacara pembukaan." Mereka pun pergi tanpa sepengetahuan Kak Ahmad dan mereka berpesan pada Riko jika Kak Ahmad mencari mereka lagi membeli perbekalan. Lalu mereka pun pergi hingga sampai keluar desa. Mereka tidak menemukan danau tersebut karena memang mereka baru pertama kali masuk desa ini. Hingga mereka putar balik sampai ke tempat perkemahan, tidak juga menemukan danau tersebut karena memang danau tersebut terletak di sebelah desa, bukan di sekitaran desa tersebut. Melewatinya pun harus memasuki hutan yang biasa dilewati ketika hiking lingkungan.
Ketika sampai di perkemahan, Rama memasuki tenda mencari Riko, dan Riko ada di dalam memakai baju pramuka lengkap. Karena sebagai ketua regu, dia akan ditunjuk sebagai salah satu petugas upacara pembukaan. Rik, kok kami gak nemu ya sama danau yang kamu bilang itu? Kalian kelilingnya sampai mana aja? Sekitaran desa hingga keluar desa. Oh wajar sih, karena danau itu berada di sebelah desa ini. Jalannya harus melewati hutan. Lah terus gimana mau ke sana? Nanti pas hiking kamu ikut aja, pasti tahu kok lokasinya. Oh gitu, oke deh. Jam 8 nanti upacara pembukaan Ram. Kita disuruh ganti baju pramuka lengkap. Tolong bilangin sekalian sama Dimas dan Dika ya Ram. Oke, kamu tenang aja. Udah keluar dulu aja kamu. Ketua regu dari sekolah lain udah pada ngumpul tuh. Riko pun keluar tenda lalu langsung ikut mengikuti ketua regu lainnya menghadap kepada kakak pembina. Singkat cerita, upacara pun selesai dilaksanakan. Hingga ke siang dan sore harinya hanya melakukan hal-hal yang memang seperti anak pramuka pada umumnya. Hingga malam hari diadakan pentas seni, yaitu diisi oleh anak-anak sekolah yang ikut pramuka itu. Mereka bersolawat bergantian setiap regu hingga berlalu, dan jam pun menunjukkan jam 10 malam. Mereka pun kembali ke tenda semua, namun ketika itu Nurul yang mau buang air kecil mencari Putri. Karena sejak Nurul tahu kisah itu, dia agak sedikit takut untuk ke WC sendirian. Ternyata Putri masih berada di aula, tempat di mana pentas seni tadi digelar, sambil berbincang dengan Kak Devi. Put, temenin aku ke WC yuk, udah gak tahan nih. Ah, jam segini? Gak apa-apa Put, temenin aja, jangan lupa baca doa dan jangan melamun. Kak Devi meyakini Putri bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Mereka pun pergi ke WC. Ketika itu Nurul masuk, dan ketika sudah selesai, tungguin, aku pengen pipis juga. Ah kamu ini, cepetan. Putri pun masuk dan Nurul menunggu di luar. Ketika berdiri, Nurul merasakan ada angin dingin yang berhembus ke arahnya. Kelihatannya malam ini akan turun hujan, gumamnya sendirian. Setelah itu Putri pun keluar dari WC, dan ketika mau pulang ke tenda, Put, lewat muter ke tenda kakak pembina aja. Kamu mau kena hukum? Lewat sini aja biar cepet. Ini udah jam berapa? Kalau kita lihat tenda kakak pembina, nanti disangka kita sengaja biar lebih lama di luar. Bukannya apa sih Put? Perasaanku mengatakan lebih baik nggak usah lewat sini deh. Menunjuk jalan yang langsung menuju tenda mereka. Gak apa-apa Nur, ingat kata Kak Devi, baca doa, lalu pikiran jangan sampai kosong. Nurul hanya mengangguk dengan wajah sedikit cemas. Putri langsung menggandeng tangan Nurul dan berjalan melewati jalan yang bersebelahan dengan rumah tua itu. Ketika mereka melewati jalan itu, tanpa sengaja Nurul melihat ke rumah itu. Dia melihat siluet hitam dengan sedikit membungkuk di jendela rumah. Ah, itu apa? Apakah itu si nenek? Gumamnya di dalam hati. Put, coba deh, lu lihat ke rumah itu kayak ada orang. Putri tidak menghiraukan Nurul. Dia hanya berjalan cepat sambil menarik Nurul ketika sudah jauh dari rumah itu. Kamu ini, udah dibilang jangan lihat ke rumah itu. Aku nggak sengaja lihat Put. Tadi aku lihat seperti ada bayangan gitu. Ayo cepet kita masuk tenda. Besok ada kegiatan hiking lingkungan. Mereka pun masuk ke tenda lalu merebahkan badan. Malam itu Nurul merasa tidak nyaman. Kepalanya terasa sangat berat sekaligus pusing. Hingga pagi harinya Nurul pun masih merasa kurang enak badan dan menganggap biasa-biasa saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.